Oke, Assalamualaikum semuanya. Nama aku Rifki Osyafari Prada. Aku mahasiswa Teknik Elektro Universitas Indonesia. Yang kebetulan alhamdulillah sekarang ini aku lagi exchange di University of Twente di Fakultas Geografi. Kenapa geografi? Mungkin aku bisa ceritain ini di lain kesempatan, di lain video. Tapi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian terkait kehidupan aku di Belanda ini sebagai seorang muslim. Jadi yang pertama itu aku pengen bahas tentang tempat sholat. Dimana pastinya terutama aku sebagai seorang laki-laki itu tiap Jumat itu kan pasti harus sholat Jumat di masjid. Ya maksudnya di tempat yang menyelenggarakan sholat Jumat. Dan alhamdulillah di kotaku ini, aku tinggal di kota Enschede, itu ada dua masjid besar yang ada dua masjid besar. Satu itu Masjid Maroko. Maksudnya itu kayak di sana baik orang-orang Maroko, satu lagi Masjid Turki. Nah, kalau aku biasa soal di Masjid Maroko karena emang kapasitasnya lebih besar, jadi kayak ya lebih familiar aja juga di sana karena biasa orang-orang baru juga biasa ke sana semua. Mungkin aku bisa tunjukin kalian lokasi di mana, namanya apa juga. Aku tinggal itu di sebentar. Aku tinggal itu di ITC Hotel. Nah, aku tinggal itu di kok di sini. Aku tinggal itu di sini, di mana sentrum atau sentral kotanya itu tempat perbelanjaan dan sebagainya. Dan juga biasanya kalau tiap Selasa Sabtu itu bakal ada open market atau kayak pasar gitu yang jual kayak sayur-sayuran, buah-buahan, daging, pakaian semua dan lain sebagainya macam itu di sini. Tapi sehari-hari kalau nggak Selasa Sabtu juga ada kayak Zara, Decathlon, terus restoran, kafe dan lain sebagainya juga di sini juga. Aku tinggal di sini. Terus kalau misalnya hotelnya ini itu adalah di ini di sini. Jadi sekitar 7 menit naik sepeda. Enggak jauh juga sih. Terus kalau by the way ini ada gede. Aku coba tunjukin juga. Nah, di sini tuh juga sebenarnya ada beberapa masjid. Yang aku tadi di Islamic Association Mosque, terus ada Selimiye, ini masjid yang Turki. Sama satu lagi ada ini mosque mana ya? Ini kalau masjid Turki di sini. Terus ada yang ini masjid dekat sentrum. Tapi ini aku sih sempat kesana tapi kayaknya nggak tahu deh, mungkin ada jam bukanya gitu kali, atau mungkin karena pandemi. Jadi betul ini juga masjid Turki juga, jadi mungkin kayaknya dia terpusat ke yang Selimiye Mosque ini aja. Kalau misalnya kalian khawatir, misalnya kalian masih ada kelas atau mungkin masih ada kumpul sama teman yang lain, belajar bareng atau dan sebagainya di hari Jumat, dan mungkin kalian takut nggak keburu ke dua masjid ini karena jaraknya cukup jauh dari kampus, tenang aja. Jadi di dua kampus ini, di ITC kampus atau di kampus yang UT, kampus pusat, itu dua-duanya ada musola yang selalu nyelenggarain sholat Jumat teman-teman. Jadi kayak aku ngerasa selama aku di sini tuh alhamdulillah aku nggak ngerasa ada keterbatasan atau kayak aku harus meninggalkan kewajiban sama sekali. Jadi kayak ya alhamdulillah. Bahkan di tempat aku tinggal ini, di ITC International Hotel ini, itu di lantai 1 itu ada musola yang dimana anak-anak muslim di sini itu ada kayak grup WA gitu. Itu biasanya suka ngajakin kalau misalnya mau sholat jamaah atau mau ngapain. Atau mungkin kayak biasa itu juga ada kelas tahsin seminggu sekali sama anak-anak Indo sih biasanya, tapi itu ada guru tahsin juga. Alhamdulillah. Kita lanjut ke bagian kedua. Aku pengen jelasin, ini bagian utamanya sih. Aku pengen jelasin terkait makanan halal, how I get halal food. Gimana sih cara ngedapetin makanan halal di sini? Nah, jadi mungkin aku agak berbeda dengan teman-temanku yang lain. Jadi halal yang aku yakini itu adalah dimana hewan itu disembelih dengan
cara yang halal dengan cara Islam atau dengan membaca Bismillah. Jadi aku tuh di sini nggak cuma sekedar makan ayam atau sapi aja, tapi aku harus makan makanan yang bersertifikat halal atau berlogo halal. Di Mega Food, kita lihat ya. Ini halal guys. Ini juga nih. Harganya itu ini. Walaupun agak susah, tapi ya itu keyakinan aku dan praktek aku seperti itu, pemahaman aku seperti itu. Makanya kayak ada beberapa temanku yang kayak kadang-kadang suka bilang gitu kayak, ya Allah masa udah jauh-jauh ke Belanda, udah jauh-jauh ke mungkin kalau lagi keluar ke Prancis atau mungkin ke Belgia dan negara Eropa lain, mereka berbilang kayak masa udah jauh-jauh ke sini makanan donor lagi. Ya gimana ya, ini pemahaman aku, bukannya aku kayak nggak mau nyobain, tapi kayak ya aku nggak bisa karena menurut aku itu nggak halal begitu. Kenapa aku bilang aku mungkin agak berbeda, karena beberapa temanku di sini mungkin ada yang sama meyakini gitu juga, cuma mereka mikirnya beberapa sih, tapi ada juga yang sama kayak aku juga. Mereka mikirnya ya karena di Eropa itu kan susah kan, nggak kayak di Indonesia, hampir semua Indonesia itu makanan halal. Nah jadi karena di Eropa itu susah, ya udah at least kita makan ayam sama sapi aja itu udah aman katanya gitu. Tapi aku nggak seperti itu. Nah jadi aku tuh biasanya kalau makan itu sukanya adalah doner doner atau kebab, baik dari ada kayak kebab Turki, dari Lebanon dan lain-lain. Pokoknya doner itu biasanya itu halal, jadi aman untuk dimakan. Oh ya, ada restoran lain juga banyak, misalnya nggak banyak sih, tapi ada beberapa. Jadi kayak kalau misalnya kalian bosen doner, itu juga ada beberapa restoran lainnya. Nah, biasa ngeceknya itu di aplikasi namanya Twistbezorg. Itu tuh kayak semacam Gojeknya gitu, tapi ini khusus pesan makan doang, GoFood gitu lah ya. Nah, di situ tuh yang kerennya adalah, aku juga baru tahu pas di sini, itu ada filter 100% halal. Jadi kayak kita bisa lihat tuh mana aja restoran yang halal-halal itu. Jadi kayak kalau misalnya kalian bosan doner, kalian bisa pesan makan yang lainnya. Oh iya, selain kalian bisa cek di aplikasi itu, oh iya, ini by the way ini cuma berlaku di Belanda dong ya kayaknya, nggak tahu di negara lain ada atau nggak, di Eropa lain ada atau nggak. Nah kalau misalnya selain kalian bisa ngecek di aplikasi itu, kalian itu juga bisa nanya ke restorannya langsung, karena dan mereka tuh juga paham terkait halal atau enggaknya itu. Karena mungkin kayaknya aku sih merasa kayak di sini udah cukup banyak lah yang muslimnya, jadi kayak orang juga udah cukup paham terkait keterbatasan orang muslim di sini makan makanannya. Jadi kayak kalau misalnya ada satu restoran di sini, aku juga suka makan ke sana. Jadi namanya itu How How. Itu tuh dia jual beberapa makanan gitu. Itu kayak jual apa ya? Semacam kayak Asian restoran gitu. Kayak ada ramen, ada ada noodles, ada nasi goreng dan lain sebagainya. Itu tuh dia tuh pas ditanya, dia tuh ternyata yang halal tuh cuma ayamnya aja. Sama nih kayak by the way di ITC campus, di kampus aku itu kafeterianya juga kayak gitu. Jadi kerennya, alhamdulillahnya mereka tuh nyediain makanan halal, tapi khusus ayamnya aja ya. Jadi kalau sapi di sana nggak halal. Tapi itu aja udah bersyukur banget. Aku merasa kayak wow, mereka kayak ngehargain kita banget itu. Nah terus kalau misalnya tentunya kan kalau misalnya kita makan di restoran terus itu kan kayak boros lah ya, kayak ya pastilah ya, kayak beda lah, nggak kayak di Indo. Di sini cukup mahal untuk makan makanan yang siap jadi. Nah kita tuh biasanya aku biasanya itu masak. Nah beli bahannya itu biasanya itu ada di sini. Kalau misalnya bahan-bahannya normal kayak misalnya sayuran, misalnya kayak mentega, pokoknya kebutuhan pokok lainnya itu biasanya tuh setiap Selasa sama Sabtu di sini nih. Coba sendiri. Ribet ya. Oh iya teman-teman, sorry. Di sana. Ya pokoknya di daerah sana. Udah kelihatan gak ya? Ntar aku tunjukin. Aku video lagi. Aduh. Nah jadi kalau misalnya kebutuhan pokok kayak misalnya sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya, itu biasanya di situ tuh di sentrum itu bakal ada open market namanya itu. Jadi Selasa sama Sabtu
biasanya kayak ada pasar gitu di tengah-tengah itu, mungkin ntar aku bisa tunjukin juga videonya. Nah tapi oh ya ada juga kayak di Centrum itu juga kayak banyak apa namanya supermarket juga, kayak mungkin Giant, Hero dan sebagainya, pokoknya banyak. Tapi namanya bukan itu lah ya, namanya ada Albert Heijn sama ada Jumbo. Itu juga bisa beli di situ juga kalau kebutuhan biasa. Tapi kalau misalnya kalian mau daging, itu aku belanjanya di sini. Namanya ada supermarket. Aku searching lagi. Namanya ada supermarket. Nah, ini dia. Dan jaraknya tuh juga nggak jauh sih dari apa namanya? Dari tempat aku tinggal. Nggak tahu jauh, cuma 5 menit naik sepeda. Nah jadi itu tuh kayak supermarket Turki gitu, di sana jual nugget halal, sosis halal, pokoknya daging-daging. Mau misalnya kalian pengen bikin spaghetti, mungkin pengen bikin teriyaki, steak dan lain sebagainya, itu di sana tuh dagingnya halal, alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Oh ya, by the way teman-teman, di sini aku nggak memaksakan teman-teman untuk sesuai sama pendapatku juga. Di sini tujuan aku adalah aku sharing, karena mungkin di Indonesia juga atau mungkin di tempat lain itu banyak yang semaman sama aku juga, tapi mungkin kalian merasa kayak aduh kayaknya aku nggak bisa di luar negeri karena ada boundary ini, karena tempat sholat, karena makan halal dan sebagainya. Aku pengen sharing kalian supaya mungkin kalian bisa tetap menjalani impian kalian buat kuliah di luar negeri atau mungkin tinggal di luar negeri. Oke, selain itu juga mungkin kalau misalnya kalian kesulitan nyari makanan halal, biasanya tuh aku tuh sulit cari makanan halal itu kalau misalnya lagi traveling. Pas di sini ya, traveling tuh antar kota atau mungkin ke luar negeri yang dekat-dekat dan sebagainya, itu tuh cari makanan halal. Nah biasanya itu aku suka makanan itu adalah kalau nggak kentang atau nggak roti atau nggak ya cari sandwich ikan gitu biasanya itu, dan atau nggak makan makanan vegan. Itu tuh alhamdulillah di sini banyak, jadi kayak tidak kelaparan. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Cuma mungkin aku pengen sharing sedikit terkait pengalaman aku meyakini pemahaman seperti ini. Jadi waktu itu aku ikut study tour gitu dari sekolah ke US. Itu kayak kita berkunjung ke MIT, ke Harvard, ke Boston, ke Columbia dan lain sebagainya. Itu tuh pas pengen daftar itu, pertama itu bunda nanya gitu kan ke turnya, ini halal atau enggak makanannya dan lain sebagainya. Terus katanya itu, oh ya ini halal bu, kita makan makanannya halal kok, dan pokoknya yang di situ. Akhirnya berangkat, terus pas pertama kali pengen makan di satu restoran, itu tuh restoran itu bentuknya kayak restoran Padang gitu lah ya, kayak ada makan makanan, terus kayak kita milih-milih gitu kan. Ya pokoknya gini nih, ntar aku tunjukin sini, kayak gitu. Terus pertama kali itu tiba-tiba bunda lihat, loh kok ini seksi makanan itu yang daging ada babinya, sementara kayak dia itu kayak nyiduk makanan itu bareng-bareng gitu kan. Terus itu aja pas itu kayak itu udah bertolak belakang banget lah ya dengan keyakinan keluarga aku, dimana kayak bahkan kita aja nggak makan makanan yang nggak halal ya, gimana ya, kita harus makan ayam sama sapi aja harus yang bersertifikat halal, tapi ini ada babi di situ, kayak oh my god ini udah nggak banget. Jadi semenjak hari itu aku sama bunda itu selalu pisah makanannya sama yang lain. Jadi kayak kalau misalnya yang kesini aku sama bunda entah cari makanan yang lain yang halal, atau ya udah tetap pesan di situ tapi yang kayak cuma sayur-sayurannya aja gitu lah, pokoknya yang harus halal gitu. Nah terus di satu saat aku ngerasa kayak aduh tiap hari makan sayur, tiap hari makan kentang, makan telur, itu kan kayak bosen lah ya, pengen daging gitu rasanya kan. Terus di satu kesempatan pas lagi jam makan kita masuk ke restoran gitu kan. Terus habis itu bunda tuh kayak nggak sadar gitu kalau ini udah jam makan, kayak bunda mungkin lagi main HP atau apa aku lupa, tapi kayak ngikut masuk aja. Terus aku berharap di situ bunda kayak nggak notice kalau aku lagi pesen bareng sama teman-teman yang lain. Terus pokoknya aku udah aku pesen ayam dan lain sebagainya. Terus bunda bilang, loh kok kamu ikut pesan, kan kita nggak mau, kan itu nggak halal, pokoknya terus nggak halal, seingat aku kayak udah nanya dan sebagainya. Terus akhirnya kayak iya bun, aku kayak mohon gitu kan ke bunda kayak iya bun please banget, aku pengen makan daging, please banget sekali ini aja. Terus ya udah akhirnya bunda nasihatin dan sebagainya, ya udah akhirnya makanan itu aku kasih ke temanku. Ya udah akhirnya aku cari makanan lain. Oh ya betul, sekali lagi ini aku nggak memaksakan
pemahamanku kepada kalian ya. Aku pengen sharing aja. Mungkin itu aja sharing dari aku. Semoga bisa membantu buat teman-teman di sini yang mau kuliah di luar negeri, tapi mungkin ada batasan kalian yang kayak mikir, aduh terkait sholat dan makanan itu susah. Insya Allah menurut aku Belanda ini udah cukup baik terkait kedua hal itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyain juga dan sebagainya, bisa komen di kolom komentar di bawah. Mungkin aku bisa buat video juga, atau mungkin aku bisa jawabin satu-satu. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you semuanya.